Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Purbalingga, Masya Allah. Dan juga jamaah Islam yang di rumah, Masya Allah luar biasa. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa juga. Kenapa kita sering ngerasa jauh dari Allah. Nah ini sebelum lanjut, ada lagi nih video tayangan yang sama-sama kita mau tonton ya. Tentang apa? Tentang tak terima diputus cinta sekretaris desa bakar wanita. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini di tayangannya. Seorang sekretaris desa nekat membakar seorang wanita di kawasan Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Lantaran tak terima hubungan mereka diputus sepihak oleh korban. Akibatnya korban menderita luka bakar di sekujur tubuhnya. Peristiwa ini terjadi di tempat usaha korban. Saat itu tersangka tiba-tiba mendatangi korban lalu menyiramkan bensin yang telah dipersiapkannya dan langsung menyulut api ke arah tubuh korban. Setelah membakar tubuh korban, tersangka sempat mengancam menghabisi nyawa korban apabila menolak dibawa ke rumah sakit oleh tersangka. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya ini kadang-kadang orang yang namanya dibutakan cinta ini jadi begitu tuh. Nauzubillah. Kalau emang gak jodoh gak usah. Mungkin Allah memang kasih tahu itu bukan yang terbaik buat dia gitu ya. Ini bukan dibutakan cinta, dibutakan nafsu ini. Iya nafsu ya kalau kayak gitu jahat ya. Banget. Ini nauzubillah summa nauzubillah. Nah kita lanjut lagi pembahasan kita hari ini nih. Benarkah katanya kita tanpa sadar kita jauh dari Allah itu karena dalam hati kita itu memang udah dikuasain dengan yang namanya cinta juga. Tapi cinta dunia. Karena kalau kita bicara masalah tentang cinta dunia ini kan berarti kan masa pasangan, harta kita, anak-anak. Betul. Tapi pertanyaannya Ustadz Syam, kalau kita bicara cinta dunia itu bukannya wajar ya? Karena kan itu kan kita di dunia. Allah. Kita kan di dunia. Siap. Nah itu bagaimana penjelasannya, mohon izin. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Syam. Sampai guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman As-Sadli serta para alim ulama guru-guru kami di belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali membuka dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ada yang hidup 60 tahun, ada yang sudah hidup 70 tahun, ada yang sudah hidup 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, subhanallah. Tapi mungkin kalau ditanya sebelum keluar studio ini tidak boleh ada yang keluar sebelum jawab apa itu dunia. Mungkin banyak yang tidak tahu apa itu dunia. Allah jawab sendiri dalam Al-Quran dan mengatakan i'lamu annamal hayatud dunia. Ketahuilah hidup di dunia itu la'ibun walahwun wazinatun watafakhurun bainakum watakathum fil amwali wal aulad. Seperti yang disampaikan Bang Fadli tadi, ya di dunia ya memang kita senang lihat anak, ya di dunia ya kita cinta sama istri kita, ya di dunia ya kita senang kalau punya banyak harta, ya di dunia ya enak senang kalau punya prestasi. Betul kata Allah, memang di dunia itu tempatnya ada orang yang prestasinya banyak, hartanya banyak, senang lihat anak-anaknya, subhanallah. Tapi kalau dunia semata itu semua tidak ada gunanya di hari kemudian nanti. Anak pun tiada gunanya di hari kemudian nanti. Keluarga tidak ada gunanya, harta tidak ada gunanya kalau tidak digunakan dengan baik di dunia dan tidak diniatkan dengan baik. Tapi kalau coba diniatkan dengan baik, anak yang kita sayangi di dunia itu bisa menarik orang tuanya ke surga. Kenapa? Dia didik anaknya, dia anak yang soleh. Dia lihat pandang anaknya, ini bukan anak semata kesayangan, tapi anak ini yang akan meneruskan sujud saya nanti. Ini mah istri saya bukan istri biasa, tapi dia kudidik jadi istri yang solehah sehingga saya bisa saling menggandeng masuk ke surganya
firman-Nya Allah. Ini mobil bukan mobil kesenangan di dunia semata. Mobil boleh bagus, tapi mobilnya dipakai pergi pengajian juga ke masjid. Maka mobilnya ini dihisap di mata Allah, ini mobil rajin dipakai pengajian. Masya Gitu. Allah. Jadi jadikan ini dunia ini kendaraan yang buat nanti kita menuju surga jauh Betul. di tempatnya enak. Dunia gitu ya. dipakai mendekat dengan Allah. Masya Allah. Siap. Jadi kalau cinta dunia boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja, tapi Jangan lupa akhiratnya gitu ya. Karena cintanya dia membuat dunia ini bisa dia bawa sampai akhirat. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Bang Tepuk Fadli. tangan buat Ustaz Syam. Oke, kita lanjut lagi jamaah. Nah sekarang nih bicara masalah tentang ada gak sih cara terbaik dalam Islam untuk mengembalikan yang namanya mohon maaf gitu ya keimanan, akidah, tauhid seseorang atau mungkin keluarga kita atau mungkin kerabat kita ya yang mungkin selama ini sekarang ini udah mulai gak percaya sama Allah bahkan semakin menjauh dari Allah. Kita tanya sama guru kita kembali Habib Usman, silakan Bib dijawab Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya akhir Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, handphone itu perlu di-charge. Kalau nggak di-charge nggak bisa digunakan. Iman kadang naik, kadang turun. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Kadang iman kita ini atau hati kita ini atau jiwa kita ini atau tubuh kita ini memerlukan sesuatu. Motor memerlukan tune up ataupun ganti oli. Kadang hati kita tenang, kadang hati kita sumpek. Kadang hati kita lagi enak, kadang hati kita lagi nggak enak. Ada yang namanya kadang kepala lagi sakit, kepala lagi enak, lagi sakit minum obat. Sama, ketika kita akidah kita atau tauhid keluarga kita atau saudara kita, kerabat kita lagi goyang, maka hadirkan mereka ke majelis ta'lim. Nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dengarkan nasihat guru-guru kita. Ajak ke majelis ta'lim hari Senin, hari Selasa, hari Rabu sampai hari Sabtu sampai hari Ahad, hadirkan setiap harinya. Sehingga apa? Jiwanya berada dalam kebaikan, jiwanya berada dalam ketenangan, jiwanya berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Digembleng, dibimbing, diajarkan, dinasihati dan kasih nasihat sedikit. Bahwasanya apa? Banyak yang berpulang ke rahmatullah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi di dalamnya semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh simpel. Kita ini cari rizki sebanyak-banyaknya. Bisa bangun rumah, bisa punya motor, bisa punya kendaraan, bisa punya sesuatu. Bahkan bisa punya tanah di kampung, punya sawah. Tapi ketika kita meninggal, dicabut nyawa oleh Allah, ya kan? Maka harta tersebut dibagikan kepada anak kita, dibagikan kepada orang lain, nggak tahu lagi kemana. Ada yang carinya dengan cara yang halal, ada carinya dengan cara yang haram. Udah haram, ya kan? Dia neraka juga, dikumpulin sebanyak-banyaknya, bukan buat dia juga. Dia dikubur juga, dia mati juga, nggak bawa apa-apaan juga. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah hidup, jangan kalian ngoyo, kembali kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Jadikan kita makhluk ciptaan Allah. Bahwasanya apa? Bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Dimintai pertanggungjawaban. Dari mana hartamu? Kamu apakan? Buat apa? Betul. Sehingga apa? Sehingga jadikan diri kita hamba Allah yang selamat dunia, selamat di akhirat. Kuatkan akidah kita, ittaqullaha. Atau bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada sehingga Allah ridho kepada kita. Masya Allah. Habib sini aja Bib. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Ustaz Maulana boleh maju ke depan. Masya Allah waktu kita mau kasih kesempatan jamaah buat curhat lagi nih ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmennya. Curhat dong Ustaz. Iya kami curhat. Oke yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Angkat tangan. Yang dari sebelah sini dulu deh Ibu nih ya. Oke boleh maju ke depan Ibu. Iya ini Masya Allah. Sini Bu silahkan punten. Boleh ngadep ke depan. Perkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Umiati dari Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Saya dari Majelis Takim Kalikajar. Tepuk tangan buat Ibu Umiati. Saya mau tanya Pak Ustadz. Boleh Bu. Ya,
Saya punya sanggar. Punya sanggar? Iya. Sanggar tari? Iya. Oh iya, Masya Allah. Iya. Punya sanggar, tapi saya kan parkiran motor di depan banyak sekali. Oh iya, pasti. Iya. Saudara saya kan, itu depannya kan pelatarannya itu. Pelatarannya? Iya. Mbak, cara bahasa Jawa aja. Oh iya. Kemudian penuh lebar. Penuh lebar. Lebar. Ya, itu kan masih saudara saya. Karena masih saudara. Iya, ibu saya. Iya, tapi kan kakak saya nggak mengizinkan, tapi saya ya cuma astagfirullahaladzim biar saya legowo, enak, ya kayak gitu aja. Oh, biar bisa mengikhlaskan rumahnya yang dipakai buat parkiran. Iya, saya yang cuma istighfar itu. Iya, cuma istighfar aja. Iya. Biar nggak saya nggak hati saya nggak sesak lah. Oh sesak. Coba nih, Habib ini coba gimana kalau penjelasan ibu itu sebenarnya kayak gimana coba intinya? Jadi gini, ibu ini punya tempat, tempatnya itu parkirannya nggak cukup. Akhirnya pakai parkiran tetangganya atau saudaranya. Tapi nggak dikasih sama saudara, punya saudaranya Bu, kan bukan punya ibu. Punya ibu saya. Bukan punya ibu kan? Bukan dong, ibu kandung saya. Tapi punya ya, ibu. Iya, itu kan kakak saya nggak mengizinkan lah kayak. Bukan punya saudara, tapi punya ibunya ibu. Iya, punya ibunya. Parkir Ibunya situ. ngizinin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Intinya seperti ini. Ketika kita memiliki satu tempat, itu tempat kita. Dan ketika kita misalkan punya segala satu hajatan, ataupun kita punya toko, ataupun kita punya perusahaan di situ. Tetapi usaha tersebut banyak orangnya, banyak yang datang dan perlu parkiran di sebelahnya, maupun punya ibunya, punya bapaknya, punya temannya, punya saudaranya, tetap minta izin. Karena bukan milik saya. Karena bukan milik saya. Jadi wajib meminta izin, ketika diizinkan baru gunakan. Ketika tidak izinkan tanya, mau disewa berapa? Ini kebijakan yang harus kita lakukan. Kalau mau disewa silakan. Misalkan sebulannya nggak banyak-banyak, 200.000 sebulan, kita bayar 200.000. Karena itu punya dia, bukan punya kita. Walaupun punya orang tua ibu, tetap ini kan belum bagi waris, ya kan? Belum bagi waris, kecuali memang warisan. Kalau warisan lagi bagi 4 orang atau 5 orang, maka izinnya tetap ke 5 orang. Walaupun ibu punya hak di situ yang ke-6, tetap izin ke yang 5 tersebut. Oh 3 orang, berarti ke 3 orang tersebut izin. Gini. Oleh karena itu ada yang namanya hablum minan nas. Hablum minan nas ini kita harus perhatikan. Kalau kita mengambil yang bukan hak kita, haram hukumnya. Dan kita merasa itu pilih kita, padahal itu bukan punya kita, haram hukumnya. Tapi kalau misalkan sudah kita sewa dan kita sudah izin dan diizinkan, barulah yang dikatakan ini satu kebaikan dan halal di dalamnya dan berkah di dalamnya. Sekali lagi, walaupun sejengkal janganlah kalian mengambil tanah orang lain. Walaupun sejengkal janganlah kalian mengambil hak orang lain. Sehingga apa? Sehingga kita berharapkan hablum minanas kita baik, hablum minallah kita baik. Masya Allah. Ibu punya masalah keluarga sama saudara? Enggak. Saya udah izin sama ibunya. Sama ibunya Iya, Tapi yang lain enggak? Saudara belum? Ya enggak, belum. Minta izin sama saudara ya. Sekarang udah legowo. Udah mau? Udah mau tanya Terus ngapain sendiri. ibu cerita di sini lagi? Ya kepengen tanya yang lebih baik. Oke. Ya. Tepuk tangan dulu buat ibu. Masya Allah. Ternyata permasalahannya udah selesai. Ya. Cuma mau sharing pendapat. Ya. Bagaimana pendapat Ustadz kalau seperti kejadiannya? Maka bersyukurlah karena bukan tanah tetangga, tanah orang lain, tapi tanah yang ada kaitannya dengan keluarga. Ingat, tetangga ada 3. Sekali lagi, tetangga ada 3. Ya. 1, tetangga yang punya 1 hak. Dia adalah tetangga kita, walaupun beda agama. Karena dia tetangga kita. Ada tetangga yang 2 haknya. Dia adalah tetangga kita dan dia beragama Islam. Berarti dia punya hak 2 terhadap diri kita. Haknya sebagai tetangga dan haknya sebagai muslim. Haknya sebagai muslim kan 5 kan? Jawab salam, doain bersin, besuk kalau sakit, hadiri undangannya. Kemudian kalau berduka kita datang, itu. Yang ketiga, ada tetangga yang punya 3 hak. Siapa itu? Dia tetangga, dia muslim, dan dia ada hubungan kekerabatan. Nah ini saudaranya ibu berarti punya 3 haknya.
Ibu Nah, Umiati dia makasih gemes. banyak ya curhatannya. Tepuk tangan dong buat Ibu Umiati. Oke, terima kasih banyak. Satu lagi kita kasih kesempatan, ada yang mau curhat? Mana? Oke, oh ini Ibu belakangnya. Boleh turun Ibu? Izin? Hati-hati. Iya, pelan-pelan Ibu. Pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah buru-buru. Iya, Iya. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti, Sunarti. dari Majelis Taklim Al-Fatah Kaligajar, Purbalingga, Jawa Tengah. Tepuk tangan dong buat Ibu Sunarti. Mau curhat apa Ibu? Ustadz mau tanya amalan dan doa agar anak yang sudah cukup umur segera mendapatkan jodoh yang Oh jodoh. solehah. Oh ini cukup umur anaknya ini Bu? Bukan ya? Bukan. Iya Ustaz Syam silakan dijawab. Ustaz Syam silakan dijawab dulu Ustaz Syam. Amalan yang pertama, amalan komunikasi. Ibu mesti nanya, nak kamu mau yang seperti apa? Kamu tuh sukanya yang bagaimana? Kamu punya Tuh. pacar opo ndak? Kamu Maksudnya- denger nggak? Dengerin. Iya sambil didengerin. Jadi bukan amalan langsung bahasa Arab, tidak. Tidak. Amalannya bahasa Jawa dulu. Oh, bahasa Jawa dulu. Kamu maunya yang seperti apa? Kamu punya pacar ndak? Nah. Kamu mau nikahnya kapan? Itu amalannya tuh nanya. Ibu udah pernah nanya belum sama anaknya? Insya Allah sudah. Apa Sudah. katanya? Yang penting komunikasi ya. Yang penting komunikasi udah nanya belum Bu? Yang penting komunikasi. Apa katanya? Jawabannya apa kata anaknya? Jawabannya apa? Belum ada respon. Oh belum Belum ada ada respon. respon. Oh berarti belum ada yang dekat. Umur berapa? 28. 28. Anaknya ibu laki perempuan? Laki. Laki-laki. Oh, laki-laki. Laki, subhanallah. Ibu maunya nih anaknya cepet nikah. Bapak nikah umur berapa? Maaf 34. Setelah ditanya dikasih saran. Ya wes kalau kamu ndak punya calon, ibu punya nih teman majelis taklim, ibu punya anak perempuan solehah nak, cantik gini, rajin bener. gini. Ibu kasih saran. Setelah ditanya dikasih saran. Setelah itu doakan, tapi di telinganya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh ini dan Masya Allah. jadikan dia punya istri yang solehah segera ya Allah. Tapi dekat dia doainnya. Kasih Jadikan dia dia jodoh. anak soleh yang memberikan saya mantu yang soleh, yang berikan saya cucu cicit yang soleh-solehah Masya gitu. Allah. Ditambahkan Ustaz Maulana mohon izin. Yang paling sudah Ustaz Sam sudah lengkap. Yang paling terpenting, mohon maaf, lebih banyak aksi. Betul tidak? Tahu nggak caranya? Ajak anaknya ibu datang ke keluarga ibu yang sudah punya keluarga, yang seumuran dengan dia, sudah punya anak, sudah punya keluarga, sehingga tertarik. Tapi jangan yang ajak yang sudah bercerai. Betul. Betul. Cari yang Trauma. indah-indah. Yang keluarganya punya sakinah, Masya Jadi dia Allah. tertarik. Wow, bagus banget. Gitu. Ya. Ya, perlihatkan sesuatu yang indah sehingga dia tertarik. Ketertarikan itu dilihat dari pandangan. Oh, iya bagus. Sehingga dia mau. Kan tahu nggak kalau orang mau perawatan, lihat yang bagus mukanya, sehingga dia ikut perawatan. Kalau mau makannya lahap, makanlah bersama orang Yang hobi makan. Yang hobi mukbang. makan. Iya. Anaknya udah Tahu kerja nggak, Bu? belum? Udah kerja nggak anaknya? Sudah. Udah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima Ibu, kasih. Ibu di sini aja dulu. Nanti buat jamaah Islam Indah yang di rumah, Masya Allah terima kasih banyak juga sudah setia menyaksikan Islam Indah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.